Bagian keempat, lahirnya seorang aktivis. Jumat, tanggal 20 Oktober tahun 1961. Pengumuman ujian sudah selesai. Kami dari SMA Kanisius lulus semua. Lalu menyusul masa tes. Aku ikut FKIP, lulus. Psikologi cadangan, lalu ditolak dan sejarah lulus. Masa perpeloncoan diadakan dari tanggal 27 September tanggal 1 Oktober. Ketika baru dipelonco kami dibentak-bentak, ditendang tas kami, dan dimaki-maki. Baru-baru terpikir olehku, apalah gunanya semua ini? Di mana kadang-kadang manusia disuruh menjadi binatang. Apakah ada gunanya memaki, jelek lu, muka lu lihat dulu, gigi lu kuning, dan sebagainya. Baru-baru aku menganggap semua jadi sia-sia. Tetapi sekarang aku pikir perpeloncoan ada juga segi-segi positifnya, di samping banyak sekali segi-segi negatifnya. Misalnya orang-orang borjuis atau mereka yang tidak dewasa dalam pemikiran. Seorang anak mau tidak mau menjadi dewasa. Dan dia harus berani dan sadar melepaskan diri dari pelindungnya, dalam hal ini orang tuanya. Entahlah kalau ia mencari bapak baru, Tuhan kalau menurut Freud. Dalam perpeloncoan hal ini jelas nampak. Ada seorang kawanku, namanya Nurul Komari. Aku kenal dia melalui les bahasa Perancis. Aku tak tahu apa-apa tentang keluarganya. Lagaknya pasif seperti tipe wanita. Dia ramah dan baik. Aku kira dia tidak dewasa dalam pertumbuhan. Dalam berbicara pertama kali tentang soal ajaran pelengkap, ia berkata, angka saya bagus-bagus, sayang menggambar 5. Ibu saya juga bilang sayang. Setahun kemudian kita bicara tentang ujian lembaga bahasa dan kebudayaan Perancis. Aku katakan padanya bahwa aku pesimis, ibu saya juga bilang saya, supaya mengikut, sayang, coba-coba saja, dan seterusnya. Kalau ia berbicara predikat, ibu saya selalu tertawa. Hal ini yang membuat saya berpikir ia tidak dewasa, ibunya, mengapa tidak ayahnya seperti kata Freud, adalah tokoh yang mengarahi semua tindakannya. Ia tidak bisa terlepas, entah saya tak tahu apa-apa tentangnya. Bagaimana kalau dewa ini bilang, kepada suaminya ia akan mengidealisir dewa baru. Betapa kasihannya anak seperti itu, yang tidak pernah akan dewasa. Dalam perpeloncoan ia menangis karena dimaki-maki. Disinilah adanya unsur positif dari perpeloncoan. Setidak-tidaknya kita dicoba, biar cuma 5 hari, untuk menghadapi situasi nyata atas beban sendiri. Dalam perpeloncoan juga terdapat 2 jenis manusia. Kita semua memang tidak suka pelonco, tetapi kita harus menghadapinya. Sebagian berani menghadapi kenyataan ini dengan bersikap sesuai. Dalam hal ini, aku tertawa-tawa saja sehingga ada senior yang bilang aku senang dipelonco. Aku mau hidup bahagia dalam situasi seperti ini. Tetapi ada pula yang marah-marah, mendendam dan sebagainya. Dalam keadaan seperti ini, perpeloncoan merupakan neraka bagi mereka. Mengapa kita tidak berani menghadapi kenyataan, walau bagaimanapun pahitnya? Mereka adalah orang-orang konyol, mereka adalah seperti tokoh-tokoh A. Chekhov dalam Cherry Orsberg, dan tokoh-tokoh konyol lainnya. Beranilah menghadapi kenyataan. Dalam perpeloncoan aku mendapat kawan-kawan yang menjadi akrab. Leirisa sejarah tingkat 2, seorang yang baik hati dan mau membimbing. Ia kawan ngobrol bila jaga sepeda. Ong Hok Ham sejarah tingkat 2, seorang yang pandai dan berkata supaya aku merasai hidup kemahasiswaan yang sedalam-dalamnya. Zakse atau Zainal Abidin, sejarah tingkat 2, seorang tokoh GMS Gerakan Mahasiswa Sosialis yang hidupnya seolah-olah untuk kumpulan. Aku banyak ngobrol tentang soal-soal kebudayaan dewasa ini, padahal aku kenal tidak melalui perpeloncoan. Arinton dan Parsudi aku kenal pula melalui perpeloncoan dan seterusnya. Di samping itu aku bertemu dengan Triscia, Kajuri, Yul Purbakala tingkat 2.
Mary Lubis dan Soeharto, aku kira mereka tak kenal aku. Sebenarnya aku agak kecewa dengan kawan-kawan di sastra. Aku pikir setidak-tidaknya mereka kaum semi-inteligensia, entah mereka borjuis salon, atau sok-sokan. Tapi ternyata mereka tidak lebih dari anak-anak naif. Anak sastra Jerman tidak tahu karangan Goethe, jangankan puisi-puisi Holderius atau Thomas Mann. Seorang anak sastra Sunda bahkan berkata, dari Ave Maria ke jalan lain ke Roma, adalah karangan Goethe, orang boleh pingsan deh. Hanya Jajanta seorang kawan yang bisa diajak bicara tentang Chekhov, Walt Whitman atau Freud. Aku pikir minatnya terhadap puisi dan pengetahuannya tidak kalah oleh aku. Sahabatku yang agak akrab barangkali cuma Sulaiman dan Arnin. Kita merasa anak-anak Jakarta dan berasal dari lingkungan yang sama, dan kita ngobrol tentang apa saja dengan gaya khas SMA di Jakarta. Dari Kanisius aku berikan istilah-istilah seperti biar lodo, homo kalau gandengan tangan, silsilahnya nggak terang, dan lain-lain. Dari dia aku kenal istilah Islam statistik. Aku bertanya tentang anak-anak BOSMA Budi Utomo yang masuk sastra, sukunya dan agamanya, sampai pada Komari. Katanya, dia Islam statistik, lu ngerti nggak? Aku bilang tidak, artinya Islam yang tidak pernah puasa, sembahyang dan seterusnya. Jadi cuma buat menuhin statistik. Lalu dia cerita tentang Nina pacarnya kawan si Suciang, tentang bapaknya si Mansur, tentang Trijulia, tentang binalnya anak BO dan lain-lain. Tapi sayang ia akan keluar. Minggu, tanggal 10 Desember tahun 1961. Akhir-akhir ini banyak yang terjadi. Tapi aku malas cerita tentang itu semua. Kemarin ada DAIS GMS, minggu terakhir November tahun 1961 ada piknik atau kuliah kerja dengan jurusan Purbakala dan lain-lain. Tadi aku nonton film Five Branded Woman. Dan pada akhirnya, pada saat kematian tokoh masih bisa berkata-kata. Suatu kali manusia bisa berubah dan perang akan tiada lagi. Aku benci kepada perang dan berbuat ini supaya kita bisa hidup bebas, dan seterusnya. Berapa optimisnya. Kadang-kadang aku ingat orang-orang seperti Ong Hok Ham dan Tan Hong Gik. Mereka pun orang-orang begitu optimis. Aku pernah kata pada Ong bahwa ia seperti orang 100 tahun yang lalu, pada masa Auf Kiarung. Si Hong Gi rupanya lebih realis dalam konfrontasi dengan objeknya, dan ia berpaling pada prasejarah, aku justru berpaling pada sejarah. Lihat, pada masa prasejarah orang begitu optimis. Begitu pasti dalam menjejak pada kemajuan, biarpun perlahan. Biarpun hidupnya keras dan kejam tapi kita tetap optimis. Itu jawabnya mengapa ia senang prasejarah. Tapi kataku, engkau tidak melihat ada apa di mukanya, di zaman sejarah ini. Aku begitu pesimis dalam belajar sejarah. Dia cuma tertawa. Aku berkata mengapa justru dalam setiap ide yang konstruktif ada pengkhianat. Seolah-olah tiap-tiap golongan kita adalah pengkhianat-pengkhianat. Kita secara keseluruhan adalah pion-pion untuk mengisi sejarah dunia. Kita dimain-mainkan dan harus mau sukarela begitu. Lalu kita pion siapa? Tuhan. Aku tak percaya bentuk Tuhan apapun, kecuali yang sesuai dengan idealku sendiri. Aku pun tak yakin tentang ketidakadaannya nasib. Juga tidak percaya kita juga. Dewasa ini aku berpendapat bahwa kita adalah pion dari diri kita sendiri sebagai keseluruhan. Kita adalah arsitek nasib kita, tapi kita tak pernah dapat menolaknya. Kita asing, ya kita asing dari ciptaan kita sendiri. Itulah aku kira mengapa kita harus belajar sejarah, dan dalam hal ini mengapa aku pesimis. Barangkali cuma orang gila yang tahu tentang situasinya. Sabtu, tanggal 16 Desember tahun 1961. Sejarah dunia adalah sejarah pemerasan. Apakah tanpa pemerasan sejarah tidak ada? Apakah tanpa kesedihan, tanpa pengkhianatan sejarah tidak akan lahir?
Seolah-olah bila kita membagi sejarah, maka yang kita jumpai hanya pengkhianatan. Seolah-olah dalam setiap ruang dan waktu kita hidup atasnya. Ya, betapa tragisnya. Hidup adalah penderitaan, kata Buddha. Dan manusia tidak bisa bebas daripadanya. Kita hidup dan kita menerima itu sebagai suatu keharusan. Tapi bagiku perjuangan harus tetap ada. Usaha penghapusan terhadap kedegilan, terhadap pengkhianatan, terhadap segala-gala yang non-humanis. Memang kita sadar akan kesia-siaan itu. Kita tahu akan absurdnya. Dan itulah hidup. Berdiri tegak bagai pahlawan, dan mati dengan berani. Aku kira dan bagiku itulah kesadaran sejarah. Sadar akan hidup dan kesia-siaan nilai-nilai. Memang hidup seperti ini tidak enak. Berbahagialah orang yang tidak mempunyai sejarah, kata Dawson. Dan sejarawan adalah orang yang harus mengetahui dan mengalami hidup yang lebih berat. 2 minggu yang lalu aku debat dengan Chin Hok, soalnya ialah dia mau membunuh kelinci. Dengan alasan, itu adalah demi kepentingan manusia dan lain-lain. Lalu aku berkata, kita adalah sama-sama tidak beragama, kita tidak percaya atas nilai-nilai susila dan moral masyarakat seperti ini. Kita adalah orang-orang yang pesimis. Lalu bila segala nilai-nilai begitu hampa, apakah yang dapat kita jadikan pegangan? Agama. Terang tidak. Bagiku ada sesuatu yang paling berharga dan hakiki dalam kehidupan, dapat mencintai, dapat iba hati, dapat merasai kedukaan. Tanpa itu semua, maka kita tidak lebih dari benda. Berbahagialah orang yang masih mempunyai rasa cinta, yang belum sampai kehilangan benda yang paling bernilai itu. Kalau kita telah kehilangan itu, maka absurdlah hidup kita. Lihatlah orang Sparta, mereka adalah orang-orang yang malang. Seorang fasis di mana dimatikan nilai-nilai cinta, ia adalah sekrup saja. Aku bicara panjang lebar tentang hal ini. Rupa-rupanya ia sadar, atau tidak membantahnya. Sekarang aku mulai bisa menghargai Kristus, walau aku benci dengan agama Kristen yang telah menipu dan memalsukan ajaran-ajarannya. Ia sebesar dengan Gandhi. Ia adalah seseorang yang mengalami tragis sejarah, seperti Candi, seperti Pasternak. Apakah itu adalah keharusan sebagai orang yang mendahului zamannya? Dan kalau ada kawan-kawan yang mengeluh, aku sambil tertawa berkata itu adalah buku karangan Sokolov. Dan apakah nasib kemanusiaan? Dikhianati. Saya kira sejarah pun tidak dapat menjawabnya. Minggu, tanggal 17 Desember tahun 1961. Pada suatu saat di mana kita berhenti, memandang ke belakang, dan memberi salam mesra tapi sayu. Masa lampau adalah seperti mimpi. Terlupa dan berat menarik ke belakang. Terkadang kecewa. Yang hilang, semua hilang. Seperti usus yang lenyap kelemasan. Dan kecewa seperti Asfius yang patah duri, kemasakan, dan juga kenaifan. Keberanian dan pengkhianatan, apakah kita bisa bicara tentang nilai-nilai sebelum dewasa? Senin, tanggal 1 Januari tahun 1962. Sangat menarik membaca buku Saint John dari Bernard Shaw, dan aku baru saja menyelesaikannya. Terlepas dari soal kebenaran historis dari buku itu, tokoh Saint John dalam idealisasi dan interpretasinya sangat hidup dan menarik. Kita dibawanya kepada permasalahan yang aktual sekali, mengenai moral zaman dan masalah-masalah kebenaran. Bagi Bernard Shaw, Saint John adalah seorang martir Protestan yang pertama, karena John berani bicara bahwa Tuhan langsung memberinya wahyu dan perintah, tidak melalui gereja. Manusia dapat menerima dan berhubungan langsung dengan Allah. Ia adalah seorang nasionalis, karena ia tidak bicara tentang Burgundia atau Normandia tapi tentang Perancis. Ia adalah orang yang mendahului zamannya, kalau menurut istilah Dostoyevsky, karena dia berani menentang moral zaman itu. Saya kira bentuk cerita itu hanya sedemikian saja,
Tapi dialog-dialog dan ide-ide yang mau diungkapkannya begitu menarik, dengan sendirinya menurut interpretasiku sendiri. Dalam salah satu dialog ketika Joan ditentang untuk menyerang Paris, dan tidak ada seorang pun yang mau membantunya. Joan berkata, "Jangan kira kau bisa menakuti saya dengan mengatakan bahwa saya berdiri sendiri. Negara Perancis sendirian dan Tuhan sendirian. Kesendirian Tuhan adalah kekuatannya." Dan Joan melaksanakan juga keinginannya walaupun ia tahu akibatnya. Bagi saya Joan sangat simpatik, bertindak terus walau ia tahu apa yang menantinya. Di sini kita jumpai pula heroisme tragis. Ada suatu irama perjuangan, ialah kesia-siaan. Jika ia seorang fatalis, tentu ia akan menolak mati untuk keabsurdan. Tetapi bila demikian, tidak bisa lagi kita memberi makna hidup. Bagi saya berjuang melawan kedegilan, walau untuk menciptakan yang baru, sangat simpatik dan merupakan keharusan. Dalam epilog roh Joan berkata, "Kalau saya menolong semua mereka yang akan berlaku kejam kepada saya tidak dibakar percuma bukan?" Jadi suatu keraguan baru, bahwa dia mati for nothing. Kalau kita mau memandang tokoh-tokoh Joan dengan Dauphin, maka secara umum dapat kita katakan bahwa Joan adalah personifikasi dari umat manusia, manusia-manusia biasa, sedang Dauphin adalah seorang pemimpin yang selalu mengkhianati asas-asasnya, seorang nasionalis atau pendeknya seorang manusia praktis. Joan hidup untuk dikhianati, dan ia sadar bahwa setelah The Voices lenyap, maka nilainya lebih rendah dari seorang serdadu biasa, sebab ia tidak bisa apa-apa dan tak seorang pun yang mau menebusnya. Dan dalam hal ini ia harus mati. Seperti Gandhi harus mati setelah orang yang spiritual tidak berguna lagi bagi negara merdeka, yang berguna adalah orang-orang nasional. Jadi Joan harus mati oleh sejarah, jika kita mau bicara naif. Bila ia telah eksis sebagai pemimpin, maka celakalah semuanya. Seperti Soekarno, ia hanya perlu sebelum merdeka, sebab ia hanya seorang agitator bukan perancang. Tapi ia tetap mau sebagai pemimpin rakyat dan lihatlah akibatnya. Memang hidup ini sangat tragis dan kejam. Dan seorang pahlawan adalah seorang yang mengundurkan diri untuk dilupakan seperti kita melupakan yang mati untuk revolusi. Juga sebagai manusia Joan sangat simpatik. Ia akhirnya mau mengaku bahwa ia murtad, dan suaranya adalah suara setan melihat ancaman api unggun. Kita tidak dapat berkata ia pengecut, karena ia adalah manusia dan bukan Superman. Seperti Pasternak di tahun 1960. Bila membaca Saint Joan, kita bisa berasosiasi begitu luas tentang hidup, tentang sejarah dan sebagainya. Kadang-kadang Shaw begitu mengejek tentang gereja dengan berkata neraka is not so bad, dan di sana ada kaisar-kaisar, paus-paus dan satria-satria. Joan bukanlah satu-satunya tokoh tragis dalam sejarah. Ia hanya satu di antara jutaan miliar. Setiap individu adalah tragikus, karena hidup dan penderitaan adalah seperti subjek dan kuasai objek. Dan Joan masih mujur, lebih banyak yang malang. Jumat, tanggal 5 Januari tahun 1962. Seorang yang berani melihat fakta-fakta realis, mau tidak mau akan mempunyai nada yang pesimis. Freud begitu kecewa karena orang-orang selalu berusaha hidup dari ilusinya sendiri dan berusaha sekuat tenaga untuk menolak realitas kehidupan. Dan semua orang kebanyakan berpikir begini. Mau tidak mau seorang harus menjadi begini. Dalam suatu kesadaran akan nada-nada murung, orang dapat bersikap dua, dengan tabah menghadapinya dan orang yang berpaling daripadanya. Tapi aku berdebat dengan kakak Sieng Lai yang tertua. Dia mencoba mempertahankan suatu pendapat bahwa ada dasar sifat bangsa pribadi secara biologis. Dan aku berusaha meyakinkannya akan kesalahan ini. Bacalah buku yang terbaru, kataku, dan dia jawab, engkau mah enggak mau.
Lihat dia begitu takut berhadapan dengan keberanian seperti Dracula takut akan cahaya matahari. Keberanian itu lembut dan mesra, tetapi begitu murung. Sangat menarik sekali membaca era Eropa dari Jan Romain. Dia becus, yang bagiku ada hal-hal yang baru. Dia bicara tentang masa pergeseran, yaitu sekitar 500 sebelum Masehi. Pada masa akibat dari kekacauan-kekacauan, manusia menolak untuk mengikuti pemikiran-pemikiran tradisional. Bagi mereka suatu pegangan hidup telah hilang dan harus mencari nilai-nilai pandangan yang baru, lalu lahirlah Lao Tse, Kongfuce, Buddha, Upanishad, Zarathustra, Iliad dan juga di Yunani lahir pemikiran-pemikiran ilmiah. Memang ini merupakan sesuatu yang pernah aku baca dalam buku Radhakrishnan. Untuk sementara barangkali suatu kekacauan. Dan timbulnya kota-kota dan kaum elit merupakan bidang yang sangat menarik untuk diselidiki, baik secara sosiologis, filsafat ataupun historis. Tetapi Jan Romain tidaklah membuka sesuatu penyelesaian yang agak memuaskan, justru membuka beberapa daerah misteri baru. Ia katakan sifat orang Yunani yang harus berhati-hati, baik karena pergeseran tugas ataupun geografinya, melepaskan diri dari rumpun yang lama dan dalam hal ini melepaskan pegangan pemikiran. Sekarang dapat ditanyakan apakah pemisahan bangsa harus selalu merupakan pelepasan dari pemikiran tradisional. Aku kira tidak. Dapat saja orang Yunani membawa dan memperkembangkan pemikiran-pemikiran baru tersebut. Kekhasan Yunani barangkali jauh lebih dalam sebab-sebabnya. Ia bertanya apakah tidak mungkin karena iklim Yunani yang baik, sehingga manusia merasa terlepas dari alam, tidak harus menaklukkan atau mengikutinya, dan dapat memandangnya secara objektif. Dalam hal ini pula ia bermain-main dengan kemungkinan suatu determinisme geografis dan hal ini sangat berbahaya. Juga dalam bab mengenai Romawi, dia tidak memecahkan misteri mengapa orang Romawi pandai berorganisasi dan mencintai hukum. Karena secara keseluruhan buku ini amat menarik dan membuka perspektif-perspektif yang lebih luas terhadap pemikiran-pemikiran manusia. Aku sendiri percaya bahwa alam sangat besar pengaruhnya dalam pembentukan kebudayaan. Dan Ibu Subatio pernah menyemprot saya, supaya tidak terlalu tinggi menilai alam. Terasa pendeknya hidup memandang sejarah. Tapi terasa panjangnya karena derita. Maut, tempat perhentian terakhir. Nikmat datangnya dan selalu diberi salam. Senin, tanggal 15 Januari tahun 1962. Ketika Xerxes memandang tentaranya yang beratus ribu, ia menjadi begitu murung. Kemudian ia berkata, 10 tahun lagi tak ada yang begini banyak. Ini masih hadir di atas dunia. Dan pamannya kemudian berkata, hidup itu sangat pendek, hanya puluhan tahun, tapi karena hidup adalah penderitaan, terasa lama sekali. Dan perhentian terakhir, maut terasa sangat nikmat dan mesra bila tiba. Begitulah menurut Herodotus. Ya, memang sangat puitis dan murung. Senin, tanggal 22 Januari tahun 1962. Aku baru saja menghantarkan seekor anjing kecil yang lucu dan simpatik sekali. Ia sudah 5 hari diam di rumah. Ya, akhirnya terpaksa dihantar ke PBB, Perhimpunan Penyayang Binatang. Sangat tidak enak rasanya, lagi pula seolah-olah anjing itu tidak mau. Baru berontak, lalu gemetar di beca. Dan ketika ia kutinggalkan, kepalanya keluar, sangat sayang. Kadang-kadang aku mengidentifikasikan diriku dengan anjing itu. Berjalan ke tempat eksekusi. Entah bagaimana rasanya. Tapi aku kira kita tidak cukup hanya terharu seperti sajak tentang Lorea ditembak, atau Karl Sandburg, The Hangman at Hume. Seorang filsuf Yunani pernah berkata bahwa nasib terbaik adalah tidak dilahirkan. Yang kedua dilahirkan tapi mati muda, dan yang tersial adalah umur tua. Rasa-rasanya memang begitu. Bahagialah mereka yang mati muda. Makhluk kecil kembalilah. Dari tiada ke tiada.
Berbahagialah dalam ketiadaan. Sabtu, tanggal 27 Januari tahun 1962. Suatu nada yang sama akan selalu digunakan oleh orang-orang yang mau menjilat, sadar atau tidak, terhadap suatu pemerintah totaliter. Pemerintah dalam hal ini adalah partai dan partai adalah pribadi. Kusler dalam bukunya Darkness at Noon berkata melalui tokohnya, "Partai tak pernah bisa salah, kamu dan saya bisa salah. Partai, kawan, adalah lebih dari kau dan aku, serta beribu orang seperti kau dan aku. Partai adalah penjelmaan ide revolusi dalam sejarah. Sejarah tidak pernah mengenal rasa bersalah ataupun keraguan-raguan. Mereka terus mengalir ke arah tujuannya. Pada tikungan-tikungan, dia meninggalkan lumpur-lumpurnya dan bangkai-bangkai dari yang terbenam. Sejarah tahu jalannya sendiri. Dia tidak bisa salah. Mereka yang tidak percaya mutlak kepada sejarah, bukan milik partai." Dalam nada Kusler, maka sejarah adalah partai atau pemerintah, karena dalam suatu negara totaliter, partai itu identik dengan pemerintah. Negara, bahkan kebenaran, dicerminkan dalam pribadi. Bagi seorang Leninis, Khrushchevis, maka karya-karya Lenin dan interpretasinya adalah kebenaran. Kebenaran dimonopoli oleh suatu golongan, ialah partai. Dan partai dimonopoli oleh satu person, kalau dengan istilah Orwell, the big boss. Di Indonesia rupa-rupanya tokoh Soekarno lah yang menjadi perluasan kebenaran. Apa yang dikatakan Soekarno adalah kebenaran. Ciri lain untuk menyerang musuh-musuh penjilat ialah dengan berkata bahwa mereka anti partai, anti nasional dan sebagainya. Tapi pokoknya mereka berbeda dalam interpretasi dari pemonopoli kebenaran. Sejarah totalitarisme telah membuktikan dengan jelas sekali. Socrates dituduh anti Athens, Saint John dituduh anti gereja, Tingling anti PKT Partai Komunis Tiongkok. Hal-hal serupa inilah yang saya alami tadi pagi, walau dalam bentuk yang lebih lemah dan lebih samar. Profesor Dr. Sucipto dalam suatu promosi perlantikannya sebagai guru besar telah merupakan suatu sekrup yang digerakkan dengan satu dasar menjilat, atau memang itu keyakinannya. Ia pada pokoknya membantah teori Racing. Racing berkata bahwa ditinjau dari sudut hukum internasional dan hukum antar golongan, maka Indonesia masih merdeka dalam beberapa bagiannya sampai tahun 1910. Bagi Racing penjajahan 350 tahun adalah mitos, kata Peransi yang dipakai supaya bangsa Indonesia inferior. Jadi, penjajahan itu baru mulai tahun 1910. Ia memberikan alasan. Pertama, bahwa kapal-kapal daerah masih mempunyai bendera nasional. Kedua, residen-residen Belanda adalah duta, karena sifat dan cara penerimaannya. Ketiga, dalam perkawinan antara onderdaun Hindia Belanda dan rakyat kerajaan-kerajaan itu ada peraturan yang istimewa. Lalu Pak Cipto membantah dengan menyuruhnya melibat pada kenyataan. Di Banda, di Solo, maka pada dasarnya Belanda yang berkuasa. Dalam hal ini perjanjian bilateral berat sebelah menurut Racing, maka Belanda ke Solo berhubungan atas dasar traktat. Dengan mengutip sajak-sajak Ronggo Warsito, ia juga menyerang Racing yang hampir tidak berorientasi dengan sumber-sumber asli dan ketidakpenguasaannya sebagai bukan seorang orientalis. Soal di atas adalah soal mereka sendiri dalam tafsiran sejarah dan kebenaran. Ini adalah biasa dan aku tidak melihat adanya suatu kebenaran. Tapi cara Sucipto berorientasi sangat naif dan merupakan dekadensi ilmiah. Ia berkata bahwa mereka tidak manipul Uzbek, tidak sesuai dengan tafsiran Pancasila dan sebagainya. Ini adalah soal politik, dan pada situasi itu tidak pada tempatnya menuduh seseorang Uzbek. Uzbek merupakan trauma, dan siapa yang dicap non-Uzbek, maka berbahayalah situasinya. Dan ia berkata, dengan perkataan lain Racing berkata bahwa, tidak benar penjajahan 350 tahun,
padahal Paduka Yang Mulia Presiden RI Soekarno telah mengakui itu dalam halaman dan lain-lain. Entah berapa puluh kali ia mengutip dan menyertai Soekarno sebagai dalih penguatan atas teorinya. Soekarno adalah manusia kepalang tanggung, dan Sucipto memperlakukannya seperti nabi, bahkan sumber kebenaran. Nada ini adalah nada penulis sarjana penjilat. Baca saja buku-buku terbitan Moskow Peking, ketua kita Mao telah berkata, kawan Stalin menyetujui, pemimpin besar Lenin telah menandaskan, dan seterusnya. Dan kalau kritik sastra, maka nama Gorki tak bisa terlepas. Ini mending, karena Gorki, Lenin atau Mao jauh lebih intelijen daripada our big boss. Aku dapat menerima bantahan Sucipto, karena Racing tidak pernah melihat kenyataan dan hanya berdasar pada ayat-ayat internasional, ilmu yang terlepas dari kenyataan akan seperti mumi, kalau mau pakai istilah Spengler. Lalu ia menyerang Berg, dan ini adalah urusan dia sendiri untuk tidak setuju dengan Berg. Aku sangat tidak setuju dengan caranya menyerang Sujatmoko, Haroko dan Dr. Muhammad Eli. Ia menuduhnya sebagai bebek karena mengikut Racing begitu saja. Lebih-lebih dalam tokoh Sujatmoko yang bukan ahli hukum. Biar bagaimana Sujatmoko itu jauh lebih brilian dan ilmiah dan lebih jujur daripada Sucipto yang mengekor Soekarno. Buyung Saleh pun kena serangan karena mengikuti Berg dengan mengikut sertakan bahwa Majapahit mitos. Aku benar-benar kecewa pada hari ini. Dr. Sucipto telah membuka kedoknya sebagai sarjana, sebagai pengkhianatan kaum intelektual, sebagai penjilat. Jauh lebih mulia almarhum Profesor Jayadiningrat yang terang-terangan pro-Belanda. Kamis, tanggal 8 Februari tahun 1962. Dalam ngobrol-ngobrol dengan Tan Honggi senja tadi, kita sampai pada suatu permasalahan yang sudah out of there, tapi sangat aktual dan misterius. Dia berkata mengapa kita selalu berdua, Tionghoa dengan Tionghoa, dan ini bisa ditafsirkan sebagai rasialis. Dan mengapa kita berdua yang terpandai dalam bahasa Inggris, dan semua mata pelajaran. Dan aku tambahkan mengapa di jurusan antropologi yang terpandai, justru antara lain Ouyang Seng, dan juga Pauline Khoi. Dan jurusan sastra Indonesia mengapa Jayanta terdesak atau mendapat suatu saingan keras dari Etna Lai. Dan di jurusan Purbakala sangat menonjol Oi Temei, walau aku kira dia biasa saja hanya rajin. Dan di jurusan sejarah aku sendiri paling menonjol. Ya, mengapa? Sebagai yang antirasialis, kami meninjau berbagai segi yang rupanya agak mengarah pada ekonomi. Rata-rata golongan Tionghoa tidak sangat rendah ekonominya. Walau tidak kaya, aku dinamakan Tionghoa proleter oleh salah seorang GMS. Ini mungkin mempengaruhi ketenangan belajar karena ada beras, waktu dan buku-buku untuk referensi. Suatu struktur makanan yang cukup menambah energi yang baik dan ideal. Aku dapat saja menganalisa satu persatu dari keadaan ekonominya. Tan Honggi, terang cukup baik, makan mahupun uang saku, dia bujangan, gajinya gede. Ouyang Seng, ayahnya tukang sepeda, ia kurang mampu dalam hal materi beli buku banyak-banyak, tapi tentang makan terang ia tidak kurang. Pauline, aku tidak tahu, tapi rupa-rupanya ia golongan yang the have mungkin much. Ena Lai, sama seperti Pauline. Oi Temei, terang masuk the have. Sebagai Cina Semarang yang sombong kata kawan-kawan, tapi terhadapku ia tidak sombong, dapat dimasukkan borjuis. Aku sendiri tidak kaya, tapi bukan gembel. Tetapi kalau kita lihat pula dari kaum Indonesia asli, maka banyak yang the have atau seperti aku struktur ekonominya, namun masih inferior seperti yang merupakan the have much. Lenggo Geni, Hadi, Purutala, Hosea dan Middle seperti Jusmar, Ari Wijadi dan lain-lain. Jadi dalam hal ini ekonomi bukan faktor yang agak determinis. Entah dalam suatu kompetisi lain. Tan berkata mungkin masa kecil yang kurang makan,
jumlah keluarga yang terlalu besar, biar dia kaya sangat berpengaruh. Ini lebih dapat diterima. Masa lampau rupa-rupanya tetap sebagai trauma. Faktor lingkungan. Sampai di mana pengetahuan masyarakat atas tiap sikap seseorang. Apakah middle class environment lebih menguntungkan? Aku juga dalam hal ini menolak, sebab siapa berani bilang bahwa keluargaku itu mempunyai way of thinking bourgeois. Keluarga sangat eksentrik, apa dalam suatu hal seperti ini lahir pemikiran-pemikiran konstruktif. Faktor biologis, kami menolaknya. Faktor stimulus, aku lebih cenderung untuk berkata bahwa stimulus dan selera adalah faktor yang sangat berpengaruh pada pemikiran seseorang. Belajar tanpa selera tidak akan berhasil. Tanpa fighting spirit, maka kita bukan apa-apa. Hanya dengan inilah kita dapat belajar dengan bersemangat. Aku lihat orang-orang Tionghoa telah mempunyai stimulus dalam hal ini ekonomi atau ideal. Jumat, tanggal 30 Maret tahun 1962. Kata Profesor Berling, seseorang hanya dapat hidup selama masih punya harapan-harapan. Tapi sekarang aku berpikir sampai di mana seseorang masih tetap wajar, walau ia sendiri tidak mendapatkan apa-apa. Seseorang mau berkorban buat sesuatu, katakanlah ide-ide, agama, politik atau pacarnya. Tapi dapatkah ia berkorban buat tidak apa-apa? Aku sekarang tengah terlibat dalam pemikiran ini. Sangat pesimis, dan hope for nothing. Aku tidak percaya akan suatu kejujuran dari ide-ide yang berkuasa. Aku tak percaya Tuhan dalam arti kata religius. Tetapi aku sekarang masih mau hidup. Aku tak tahu motif apa yang ada dalam unconscious mind-ku sendiri. Pandanganku yang agak murung, bahkan skeptis ini pernah dinamakan sebagai pandangan oleh Harimurti sebagai destruktif. Ia berkata bahwa dulu ia dipengaruhi oleh nihilis berjajef. Tapi sekarang ia punya suatu yang positif, Katolik mungkin. Tetapi bagaimana bila memang hidup adalah keruntuhan demi keruntuhan? Apakah kita harus berpaling dari fakta-fakta ini? Aku kira tidak. Bagiku seorang yang beragama justru berpaling dari sini. Ya, mengapa kita harus berpaling? Harimurti juga berkata, supaya aku sebagai mahasiswa sejarah, mencari something less in our future, tapi bagaimana bila there is nothing there? Makin aku belajar sejarah, makin pesimis aku, makin lama makin kritis dan skeptis terhadap apapun. Tetapi tentu ada suatu motif mengapa aku begini. Memang life for nothing agaknya, sudah aku terima sebagai kenyataan. Mungkin ada motif lain yang menggerakkannya. Barangkali aku punya perasaan untuk berkorban atau merasa sebagai hero dalam ketidakdimengerti. Siapa tahu, apakah rasa kepuasan akan datang bila aku berkorban? Misalnya saja selalu membebankan diri dalam situasi yang paling tidak disenangi orang. Kalau begini memang dasar sikap hidupku, situasi akan agak aneh. Aku tidak pernah membuat sesuatu untuk pameran sok-sokan. Pandangan yang moralis merasa bahagia dalam kebahagiaan semua. Sekarang rasanya masih terlalu pagi untuk menganalisa diriku. Lagi pula dahulu aku selalu mengejek bila orang tua-tua berkata dan percaya akan takdir. Makin lama aku membaca makin timbul kesadaran ada sesuatu kekuatan yang supernatural, irrational dan tidak dapat dimengerti, yang menguasai seluruh masyarakat dan pribadi. Dan seolah-olah manusia tidak dapat menolaknya. Apakah sens untuk mengkhianati sebagai kekuatan yang mutlak? Entah. Tapi aku kira begitu. Beberapa bulan yang lalu aku percaya sejarah adalah lokomotif yang dibuat manusia, tetapi manusia sendiri tidak dapat menahannya. Sekarang aku lebih cenderung untuk berkata bahwa manusia disuruh membuat suatu lokomotif yang tak terkendalikan dan terlawan oleh situasinya sendiri, dan ia tidak sadar. Mengapa dengan diketemukannya roda yang secara tidak sadar telah merubah manusia dalam kelompok kecil yang bahagia dalam situasi tadi menjadi neraka dalam masyarakat? Harimurti juga berkata, kita,
maksudnya kaum inteligensia adalah the maker of society. Tetapi apakah kita dapat merancang sesuatu? Jika aku menjadi unsur yang making, atau shaping the society, maka situasinya akan amat aneh. Orang tadi harus membaca Jampi membangunkan Dracula padahal ia sendiri tidak dapat menahannya, matilah ia. Sejarah itu berulang makin logis bagiku. Siapa yang bisa lupa ucapan Herodotus, atau Thucydides, apa yang telah menjadi adalah akan terjadi. Kamis, tanggal 12 April tahun 1962. Belum lama berselang 2 hari yang lalu, aku kembali dari tugas pencapaian mahasiswa. Aku tidak akan melupakan saat-saat itu, karena disitulah aku pertama kali menyadari betapa sulit dan absurdnya melawan kedegilan dan kenaifan. Dalam 4 tim itu, 3 di antara mereka mempunyai 2 pendapat yang sangat berbeda dengan aku sendiri. Kami berdebat sepanjang malam. Hal pertama adalah soal sosialisme. Aku katakan bahwa aku tak percaya kalau Bung Karno itu seorang sosialis, karena melihat situasi sekarang di Indonesia. Aku katakan kemudian bahwa aku dapat percaya bahwa secara pribadi dia seorang sosialis. Kemudian apakah terdapat hak pribadi dalam sosialisme? Seorang di antara mereka Adam Batubara berkata bahwa, kita hanya boleh menerima, tanpa kritik. Kita hanya berkewajiban dan bukan berhak apa-apapun. Baginya demokrasi terpimpin itu bukan lain daripada diktator. Dan unsur humanisme, aku katakan bahwa aku menekankan segi ini, adalah unsur yang harus dibuang dalam pembangunan. Kita harus sedia menembak 10 juta demi 80 juta yang lain. Lihat Bung Amir ditembak pula karena ia berkhianat. Pokoknya dalam pribadi Batubara kita jumpai unsur diktatorial. Aku membantah pendapat ini dengan sangat menjauhkan situasi politik sekarang. Ia pernah mengancam akan melaporkan aku karena menghina Bung Karno, yakni tak percaya bahwa Bung Karno itu sosialis. Aku tidak mau terembet-rembet dalam hal ini, tapi dalam hal kalau aku harus menghadapi penjara karena keyakinan, aku pun tak terlalu berduka. Karena itu dalam segi ini kami, terutama aku, menjauhkan diri. Segi lain adalah segi ras. Mereka percaya bahwa ada mentalitas yang tidak bisa berubah, lebih-lebih bila bertengkar dalam segi orang Tionghoa. Mereka katakan bahwa orang Tionghoa itu semua materialis, pengkhianat dan sebagainya. Aku mengetahui semua tadi, tapi aku juga menunjukkan bahwa tidak semua begitu, dan itu dapat berubah. Kepribadian bangsa bagiku adalah suatu proses yang lama dalam situasi tertentu, tapi dalam situasi lain itu dapat berubah. Juga kami ribut dalam soal nama dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Kadang-kadang perdebatan itu sampai kepada dekadensi debat kusir. Lama-lama aku tak mau melayani mereka. Bagiku mereka adalah pengoper teori Gobineau Malan. Dalam segi ini ada suatu kesadaran bagiku. Betapa berat dan sukarnya perjuangan menuju kebenaran. Betapa gigihnya dekaden-dekaden ilmiah bertahan. Dan betapa kita harus memeranginya. Kita dalam bertindak benar memakai segi rasio dan invisi, sedang mereka hanya membakar perasaan lalu pergi begitu saja. Betapa Batubara anti kepada orang Tionghoa. Dan kaumnya belum dapat belajar dari Hitler dan pengalaman sejarah. Sekarang aku dapat memahami betapa kambing hitam dalam masyarakat di Indonesia, orang Tionghoa dapat dengan mudah dikorbankan. Ya, dan kita harus merintis dan berjuang membasmi akar-akar prasangka yang cerah ke dalam alam bawah sadar. Dan rumput-rumput prasangka akan mudah bertumbuh, sedang pohon keberanian begitu sukar. Tetapi hendaknya aku selalu mengingat kata-kata Sejahrir, penderitaanku hanyalah sebagian kecil saja dari penderitaan berjuta-juta rakyat yang lain, dan seterusnya. Dan perjuanganku untuk melawan pendangkalan ilmiah hanyalah sebagian kecil saja dari perjuangan ini sepanjang waktu dan di sepanjang muka bumi.
Ada yang menggariskan suatu ideal, antara Gandhi, orang-orang yang anti-Vescorat, Fabas dan juga siapa saja yang berjuang bagi suatu hidup dan pengertian yang lebih baik. Jumat, tanggal 20 April tahun 1962. Bagi Honggi, katanya sendiri ada dua kemustahilan, satu, menjadi orang kaya, dan dua, beragama tanpa terjadi suatu miracle. Tapi walaupun ia tidak beragama, dia mempunyai belief akan hari depan. Tapi bagaimana mungkin rasanya seseorang, bagiku rasanya sekarang yang terpimpin, there is nothing lies in our future. Toynbee berkata, bahwa orang harus mempunyai belief supaya ia tetap tidak ngawur. Dunia Barat sampai 1914, mempunyai belief ini dalam bentuk teknik. Dia katakan ini sebagai sekuluir. Dan sejak 1914, justru pegangan akan kepercayaan ini hilang dan berjangkitlah suatu krisis kebudayaan. Situasi dewasa ini ada pensejajarannya dengan situasi di zaman awal Neolitium. Manusia telah menemukan sesuatu, yaitu alat untuk menaklukkan alam, sekarang menemukan atom. Tapi penggunaan alat itu begitu tidak sempurna hingga di samping hope, ada pula rasa ngeri. Mereka sadar akan ketidakmampuannya. Orang dewasa ini punya harapan untuk atom di masa damai, juga takut akan daya hancurnya. Dalam situasi kepalang tanggung itulah lahir kepercayaan. Dahulu dalam bentuk agama alam, yakni manusia. Kata Toynbee, tidaklah mungkin memuja sesuatu bila unsur itu impoten baginya. Baru setelah ia menyadari kekuatan dan kemustahilannya terhadap alam, mereka di samping menaklukkan juga memuja alam. Aku pikir sekarang belief apa yang ada sekarang, atau kecenderungan apa? Apakah fasisme, komunisme ataupun nasionalisme merupakan kepercayaan baru? Untuk itu seharusnya kita membuat sebuah studi yang mendalam. Selasa, tanggal 21 Mei tahun 1962. Kian lama kian terasa kebenaran dari pandangan-pandangan Marx. Lebih-lebih dalam pandangannya mengenai sejarah. Seperti yang dikemukakan Cilde, maka sejarah bukanlah suatu rentetan nama-nama, dinasti atau perang. Itu adalah salah satu akibat logis dari situasi masyarakat yang dicerminkan. Bagi Marx, juga Cilde, kita seharusnya mempunyai situasi ekonomi atau dengan perkataan lain situasi budaya. Cilde menolak untuk mengatakan bahwa The Elizabethan Age adalah zaman emas. Memang dalam situasi politik, tetapi bagaimana dengan situasi ekonomi serta sosial? Kita adalah orang yang percaya bahwa ada kemajuan dalam sejarah. Kalau tidak salah Cilde berkata dalam hal ini kemajuan produksi. Orang-orang sentimental bila mengetahui bagaimana hebatnya akan kemiskinan di dunia akan mulai bertanya, apakah ini kemajuan? Ya, sekarang, dalam penderitaan, adalah sama dengan budak-budak dari zaman Romawi atau Assyria. Bagiku sekarang tentu akan bertanya, apakah kemajuan serupa ini perlu? Apakah ganti pemeras berarti suatu kemajuan dalam keseluruhan? Memang kita maju dalam pelbagai segi, tapi ada suatu segi yang paling hakiki yang tidak bisa kita hilangkan dalam pemerasan ini, atau dengan perkataan lain struktur masyarakat kelas. Aku makin merasa kebenaran dari pendapat J. Benda, for this kind of man, Socrates died, atau kita berkata, for this immortal betrayal we struggle. Tetapi aku tetap yakin bahwa kita, dalam hal ini manusia, tidak mengalami apa-apa. Kita belum mencapai tujuan dan tidak seorang pun yang tahu apakah ideal itu akan tercapai. Selasa, tanggal 12 Juni tahun 1962. Tadi aku datang di rumah si Wagito. Ia ada dalam susah besar. Istrinya akan segera melahirkan. Uang tidak punya. Aku berikan semua uang yang ada padaku. Tetapi walau demikian ia tetap berpikir, ia adalah the rising generation yang nanti akan mewarnai masyarakat.
Telah dikatakannya bahwa ia merasa bahwa sifat atau apa-apa yang ada adalah bentukan dari situasi ekonomi atau dengan perkataan lain hasil dari hubungan produksi. Ia sangat condong. Tapi terlepas dari sini ia masih berkata ada faktor-faktor di atas yang menentukan bentuk masyarakat. Inilah yang mau aku buktikan pada Pak Ane, seorang Marsis PKI. Ternyata dalam situasi yang begitu tertekan ia masih yakin atau agak yakin akan agama. Berapa jam sebelumnya aku membaca artikel majalah Encounter tentang Jean-Paul Sartre. Dan ada hal Kierkegaard yang menyatakan bahwa, dalam penderitaan dan kesepian seseorang dapat menjadi Kristen sejati. Makna itu makin terasa kebenarannya kalau aku pikir-pikir sekarang. Aku yakin hal ini harus menjadi pegangan dalam sikap hidup inteligensia. Seorang inteligensia baru bisa merasa makna hidupnya dalam situasi yang pedih. Dari sana ia akan berpikir dan bersikap heroik terhadap sejarah. Zaman atau masyarakat borjuis telah membuat dekadensi yang sangat mendalam. Seorang sarjana borjuis, dalam hal ini kriteria pemikiran yang penting, tidak akan lebih mendalam pemikirannya selain daripada uang. Dan dekadensi yang menghinggapi pemikir-pemikir dewasa ini, ialah mereka yang hidup dalam alam itu. Senin, tanggal 2 Juli tahun 1962. Kemarin tanggal 1 Juli jam 18.35, si babi mati. Sakitnya mendadak saja. Pukul 9:10 muntah-muntah lalu amat parah. Pagi-pagi pukul 6.30 ia masih makan. Memang malam sebelumnya ia sudah muntah. Aku kira jarang ada anjing seperti dia. Lincah, sukar didekati tapi baik hati. Kalau orang akan memukul dia, dia menangis seperti sudah dipukul. Kira-kira September tahun 1960, kami mendapati dia dengan mata separuh buta. Katanya dia dibuang ke kali, sesudah matanya disundur rokok oleh anak-anak nakal. Sangat rakus dan gemuk, baru-baru besarnya hanya sekepal. Karena itu kami namakan dia si anak babi. Dia sangat lincah dan gemar bercanda. Dengan sikus baru-baru ia sangat akrab. Kian lama ia bertumbuh kian besar dan menjadi begitu besar. Ada yang berkata ia setidaknya turunan herder, kami sering bergurau dengan menyebutnya Stanhome. Ia rakus sekali. Pernah kuberi makan nasi saja dan habis. Setiap hari 2 kali ia mengompol, lalu memakan sisa-sisa makanan kucing. Kira-kira awal Juli tahun 1961, ia berkelahi dengan si belang, dan si belang kalah. Ayah digigit beberapa kali. Karena marahnya ia dibawa ke HPB, walau ditentang oleh semua, aku sedang ke Cipanas. Oleh Jin, tanpa peduli ia dibawa kembali. Untuk kedua kalinya ia bebas dari maut. Ia begitu besar dan kuat. Pernah meja makan yang besar dari jati bergerak dilanggar olehnya. Ia telah mati sekarang dan terasa sunyi. Tadi pagi ia telah dikubur. Entah karena apa, tidurku semalam dan tadi tidak nyenyak, walau aku lelah sekali. Sebab kematian, kami duga karena keracunan perlahan-lahan. Beberapa bulan ini ia makin kurus. Kami duga ia cacingan. Sering kami berkata, kasihan si babi, tulangnya sampai kelihatan. 3 ekor anjing yang akrab telah mati. Siapa menyusul? Minggu, tanggal 22 Juli tahun 1962. You are businessman, kata Pope memberi komentar atas penjualan kudanya yang paling dicintainya. Terasa kebenaran penilaian Pope ini, seperti juga penilaian Dawson terhadap middle age. Kelas atau golongan yang paling celaka menurut Liam Cohen Hian ialah golongan ini. Golongan kelas menengah atau middle, dan adalah mereka yang mempunyai ideal tertinggi pada uang. Hal ini tidak usah berarti bahwa mereka harus kaya. Golongan ini di Indonesia ditandai dengan kelas Tionghoa atau peranakan. Minggu, tanggal 12 Agustus tahun 1962.
Tanggal 3 dan tanggal 7 Agustus aku hadiri dan pelantikan Lembaga Pembina Kesatuan Bangsa. Badan ini adalah badan yang mempunyai titik pandang yang berbeda 180 derajat dari Bapperki dalam masalah asimilasi. Bagi mereka asimilasi merupakan syarat mutlak dalam penyelesaian masalah minoritas. Dalam hari pertama aku berkenalan dengan Dr. Lau Chuan Tu dan Dr. Winarno serta Safiuddin. Bagiku mereka sangat simpatik. Hari kedua dengan Louis Taolin, juga sangat simpatik. Aku setuju dengan ide-ide mereka dalam soal asimilasi. Pokoknya ada peranan kebencian pada masyarakat peranakan pada diriku. Masyarakat sebagai suatu golongan karena sikap hidup mereka yang begitu middle class, dalam pengertian money kompleks atau tepatnya maniak. Kamis, tanggal 4 Oktober tahun 1962. Sejak tanggal 30 September hingga Oktober Fakultas Sastra mengadakan masa perkenalan pula. Ya, kadang-kadang sangat interesting untuk ikut sebagai senior dalam keadaan seperti itu. Sebenarnya aku ingin mengetahui nilai dari mahasiswa-mahasiswa baru itu, dan setidak-tidaknya memberikan suatu titik dari sikap hidup yang positif dari situasi seperti sekarang. Sebelumnya dalam suatu percakapan dengan Zakse, menurut Zakse, yang katanya adalah pendapat Sujatmoko, maka satu-satunya yang dapat kita lakukan dewasa ini adalah tidak bersikap apatis dan membuat pemuda dan mahasiswa tidak skeptis. Senin, tanggal 31 Desember tahun 1962. Tahun 1962 sangat banyak membekasi hidupku, lebih-lebih dalam sikap pandangan hidup. Aku tidak dapat melepaskan pengaruh-pengaruh luar dalam pandangan-pandangan terhadap situasi sekarang. Pertama, hubunganku yang erat dengan Ong Hok Ham. Ia adalah seorang yang mengagumi nilai-nilai pandangan tradisional. Sedang aku sebaiknya hanya dapat melihat aspek-aspek negatif daripadanya. Dua pandangan yang berbeda ini selalu membuat kami berdebat lama sekali. Pernah sampai jam 2.30 pagi. Kadang-kadang sampai 14 jam kami debat, ngobrol serta bercanda. Dalam perdebatan-perdebatan itu, Ong mulai dapat membuka perspektif-perspektif baru dalam hidupku. Aku terang tidak dapat menerima seluruh pandangan-pandangannya. Dia mengemukakan bahwa traditional way of life banyak sekali mempunyai unsur-unsur positif. Kesenian yang diperkembangkan di istana dengan segala perwujudan nilai-nilai artistik yang maksimal merupakan hasil yang nyata. Begitulah Ong berpendapat, tetapi bagiku adalah suatu persoalan. Apakah kita boleh mengorbankan hidup sebagian terbesar rakyat untuk mencapai hasil yang maksimal itu? Apakah kita boleh mengorbankan potensi-potensi yang bisa membahagiakan manusia yang banyak demi kenikmatan dari golongan feudal yang sedikit? Bagiku lebih baik tidak ada Borobudur, Serimpi, Hotel Indonesia, bila rakyat bisa lebih menikmati hidupnya. Ong biasanya terbakar. Ya, kamu lebih setuju orang mati dimakan nyamuk, diperas rawa-rawa, diranduk banteng atau disengat kala, daripada orang mati demi keindahan Borobudur, wayang dan sebagainya. Lihat di Irian Barat, telanjang, bercawat, tidak ada kebudayaan. Aku jelaskan pada Ong bahwa bukan hanya dua pilihan, antara kebudayaan dan biadab, orang bisa mengadakan pilihan lain yaitu, menikmati kebahagiaannya. Ia bisa menikmati nilai-nilai hidupnya sebagai manusia. Dan inilah tujuan dari kebudayaan. Dehumanisasi dengan pemerasan-pemerasan yang mungkin menghasilkan hasil-hasil yang indah, bagiku tetap merupakan hasil yang negatif. Lalu, Ong membawaku menonton wayang orang. Tadinya aku segan, aku pikir aku akan ngantuk. Memang dasar-dasar pandanganku tidak berubah, tapi aku harus mengakui bahwa pandangan Ong juga tidak salah. Banyak pandangan-pandanganku tentang tradisionalisme berubah, dan aku harus mengakui bahwa bagian besar dari pendapat-pendapatku dahulu adalah hasil kemuakan, ditambah prasangka-prasangka. Jadi bukannya satu pengamatan yang jujur dan tenang.
Aku kira sekarang tradisionalisme dapat juga menyumbangkan apa-apa bagi pembentukan kebudayaan modern, asal saja ada pendemokrasian. Pandangan hidup panteis, kosmis dan stasis bukannya suatu kenihilan belaka. Setidak-tidaknya, Ong membuka perspektif baru dalam pandanganku sekarang terhadap persoalan-persoalan. Ia menuduhku Konfusionis, anjing pankukan yang tak berani mencari, moralis dan sebagainya. Aku kira tuduhan yang paling menggelikan adalah bahwa aku seorang Konfusionis. Entah setan apa yang merangsang Ong hingga menyebutku demikian. Dalam menganalisa situasi sekarang, Ong berpendapat bahwa ada dua social forces yang nyata, adalah militer dan PKI. Bila keduanya berkuasa, maka itu merupakan jalan yang suram. Kini ada suatu social facts yaitu sarjana-sarjana, tetapi mereka tidak punya kekuasaan, dan ada titik terang sekarang, yaitu di SSKAD ada kerjasama antara militer dan sarjana. Sarjana mengajar militer, dan dengan demikian pikiran sarjana dan kekuasaan militer dapat mengatasi situasi demikian ini. Tetapi dari pihak militer ada penentang-penentang. Senin, tanggal 14 Januari tahun 1963. Akhir-akhir ini aku giat kembali di GMS. Aku diserahi tugas untuk mengkoordinasi rangkaian seri-seri ceramah yang mempunyai tujuan menanamkan sikap heroik di kalangan pemikir-pemikir muda. Mula-mula aku bertujuan dengan mengundang Satli, Sujatmoko, Said dan Wiratno. Aku sebenarnya kurang senang dengan pemikiran-pemikiran Wiratno. Aku tidak pernah mengerti apa-apa yang dikatakannya, juga rupa yang mau dia ungkapkan melalui diskusi-diskusinya. Sekarang keadaan makin parah. Rupa-rupanya pergulatan antara militer dan PKT harus menuju kepada titik-titik penentuan. Apakah titik itu berupa clash atau hanya di dalam, entahlah. Aku harap hanya di dalamnya saja. Harga-harga makin membumbung, kaum kapitalis makin lahap memakan rakyat dan OKB orang kaya baru mulai bertingkah. Dalam keadaan inilah seharusnya kaum inteligensia bertindak, berbuat sesuatu. Aku sekali-kali tidak bermaksud menyuruh mereka berbuat konyol. Bidang seorang sarjana adalah berpikir dan mencipta yang baru. Mereka harus bisa bebas di segala arus-arus masyarakat yang kacau. Seharusnya mereka bisa berpikir tenang karena predikat kesarjanaan itu, atau walaupun mereka bukan sarjana. Tetapi mereka tidak bisa terlepas dari fungsi sosialnya, ialah bertindak demi tanggung jawab sosialnya bila keadaan telah mendesak. Kelompok intelektual yang terus berdiam dalam keadaan yang mendesak telah melunturkan semua kemanusiaannya. Ketika Hitler mulai membuas, maka kelompok Inge Suot berkata tidak. Mereka pemuda-pemuda Jerman ini punya keberanian untuk berkata tidak. Mereka walaupun masih muda, telah berani menentang pemimpin-pemimpin, gang-gang bajingan, rezim Nazi yang semua identik. Bahwa mereka mati, bagiku bukan soal. Mereka telah memenuhi panggilan seorang pemikir. Tidak ada indahnya, dalam arti romantik, penghukuman mereka, tetapi apa yang lebih puitis selain bicara tentang kebenaran? Aku kira kita juga di Indonesia sudah sampai saatnya untuk berkata tidak kepada Soekarno. Memang Soekarno bukanlah Hitler, bahkan dia adalah person yang begitu tragis dan harus dikasihani. Tetapi orang-orang sekelilingnya baik militer maupun sipil, adalah bajingan-bajingan yang tidak lebih berharga dari anjing kudis. Aku tidak tahu bagaimana tindakan-tindakan pemikir-pemikir kemanusiaan ini. Apakah mereka ada dan berani bicara jujur? Dengan mengecualikan pada Pak Said, barangkali sedikit sekali jumlahnya. Bahwa Sejahrir, Rum, Subadio, Agung Prawoto dan lain-lain ditangkap di Madiun, merupakan tanda bahwa barangkali ada kelompok-kelompok itu. Tetapi ketika aku bicara tentang Agung dengan Tan Honggi, aku sangat kecewa. Agung tidaklah lebih dari pemimpin murahan yang hanya berani bicara tentang imperialis Jawa, seolah ia tidak berani melihat persoalan dengan baik dan mengidentifikasikan rezim sebagai rezim Jawa.
Kesalahan yang sangat menyedihkan, mereka tidak mau melihat betapa menderitanya orang-orang di Jawa. Mereka telah diperas oleh raja-raja mereka, lalu oleh Belanda, dan dari uang ini Belanda bisa mendirikan apa-apa untuk dinikmati oleh seluruh Indonesia. Mereka berkorban ketika revolusi, dan sekarang masih terus diperas oleh rezim diktator sekarang. Kalau ada orang yang begitu rendah hati, orang Jawa lah itu. Dan pemimpin-pemimpin yang berani bicara tentang imperialis Jawa sebenarnya bajingan murahan. Jadi kaum intelektual yang menyerang rezim Soekarno dengan kedok Jawa, bagiku sama dan bahkan lebih jahat dari garong-garong istana sendiri. Kekecewaan seperti inilah yang aku jumpai di PRRI, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia. Bagiku sungguh menggembirakan bahwa PRRI mati, karena mereka adalah racun dengan konsepsi anti-Jawanya. Kaum intelektual yang tidak puas dengan situasi sekarang terdapat pula tokoh-tokoh daerah. Misalnya Mr. Aujong Pengkoen. Saya setuju dengan dia sangat baik dan aku kagum pada dia. Tetapi sayangnya rupa-rupanya tertanam kebencian pada suku Jawa. Sayang sekali. Dalam keadaan seperti inilah seharusnya mereka bicara terhadap tugu-tugu Soekarno, terhadap istana-istana Soekarno, dan terhadap pelacur-pelacur atau istri-istri Soekarno. Kita sekarang memerlukan pabrik, jalan, pendidikan dan moral. Dan Soekarno memberikan istana, immoral, tugu-tugu yang tidak bisa dinikmati rakyat. Kita semua kelaparan. Dan dalam keadaan seperti ini intelektual bicara secara jujur dan benar. Bahwa mereka takut, mungkin, tetapi tentang apa? Tanda tanya. Harus mengatasi ketakutan. Akhir-akhir ini aku ingin mempublikasikan suatu seruan terhadap keberanian bicara, yang kalau bisa dipublikasi. Aku kira tak ada yang mau memuatnya. Kita perlu konsepsi dewasa ini. Segala usaha yang bisa kita lakukan harus dikerahkan untuk bisa melahirkan. Dan untuk aku, yang harus dilakukan adalah belajar dan mencoba mengerti persoalan-persoalan dewasa ini. Bersama Ong, atas anjuran Sujatmoko, kita mencoba membentuk studi klub. Harapannya supaya kita bisa mendapat gambaran dan mengerti persoalan-persoalan sekarang. Direncanakan peserta-pesertanya Ong Hok Ham, aku sendiri, Sumiro Utojo, D.A. Pransi, seorang Islam yang teguh kawan Utojo, Parsudi Suparlan, Karcono, Karjoso dan mungkin Dr. Pek Hin Liang dan Dr. Sijabat. Tetapi dua terakhir ini ditentang oleh Ong. Selasa, tanggal 19 Februari tahun 1963. Pada tanggal 6 Februari atas kegiatanku sendiri diadakan ceramah oleh Sujatmoko di rumah Saudara Maruli. Persiapan-persiapan dilakukan dengan sangat cepat, dan dari peserta-peserta ini diharapkan timbul suatu sikap yang baik dan bisa menggerakkan pemikiran-pemikiran di kalangan calon-calon pemikir-pemikir muda. Koko mulai dengan suatu anekdot yang benar-benar telah terjadi. Seorang gubernur yang dengan kemahuan baiknya telah bekerja keras bagi kebaikan daerahnya. Tapi pada suatu ketika ia menghadapi masalah-masalah yang sukar. Lalu ia memanggil dan menghimpun kaum inteligensia di daerahnya. Secara jujur dan baik ia ceritakan semua masalah-masalah daerahnya, dan meminta gagasan-gagasan dari mereka dan menyediakan kemungkinan-kemungkinan bagi pelaksanaannya. Tetapi golongan ini ternyata tidak bisa apa-apa dan mereka tidak menghasilkan seperti apa yang diharapkan. Mengapa? Tanya Koko. Ya, karena mereka sendiri tidak mengerti persoalan-persoalan, dan karena inilah mereka lumpuh dan tidak bisa melahirkan konsepsi baru bagi pembangunan. Dan ini juga adalah gejala umum dari seluruh kaum inteligensia Indonesia. Dalam masa pergerakan nasional kaum inteligensia mempunyai tugas merebut kemerdekaan dengan solidaritas pada rakyat. Kaum inteligensia yang bertindak begini sudah memenuhi dharmanya. Tetapi setelah kemerdekaan direbut, maka tugas itu berubah. 1. Mengintegrasikan Indonesia menjadi suatu persatuan yang kuat.
Indonesia begitu berbeda-beda dalam suku, asal dan sebagainya. Disinilah harus dibuat suatu Indonesia baru yang bersatu. 2. Mengadakan pembangunan ekonomi secepat-cepatnya. Supaya level of living bisa naik. Kaum inteligensia tidak tahu bagaimana harus melaksanakan dharmanya dalam post-independent period, karena mereka tidak mengerti bagaimana caranya mengerahkan tenaga-tenaga rakyat, sehingga tugas ini gagal. Sistem parlemen adalah tanda dan contoh-contoh ketidakmampuan ini, sehingga perlu sesuatu yang baru untuk menyelamatkan Indonesia. Dan dengan ini lahirlah Guided Democracy sebagai usaha mencapai tugas-tugas post-independence dari Soekarno. Kita harus melihat demokrasi terpimpin dan konsepsi-konsepsinya sebagai salah satu usaha untuk mencapai suatu masyarakat adil dan makmur. Dalam tahun-tahun pertama, mereka mencoba menyusun suatu susunan baru dari masyarakat Indonesia. Tapi tujuan ini juga tidak tercapai. Timbul persoalan apakah mungkin social forces bisa dikerahkan tanpa kekuasaan. Kita bertanya mengapa usaha ini juga gagal. Karena kaum inteligensia pendukung demokrasi terpimpin juga tidak mengerti persoalan. Masalah ketidakpengertian ini adalah masalah semua kaum inteligensia, apakah dia adalah seorang inteligensia komunis, nasionalis ataupun sosialis. Karena pada masa ini solidaritas pada rakyat tidak cukup dalam mencapai penggalangan Indonesia merdeka. Adanya peralihan dari struktur masyarakat tradisional ke masyarakat modern mengharuskan kita sadar bahwa kita berada dalam masa peralihan. Kita tidak mempunyai pegangan tentang pembangunan ekonomi. Soal pembangunan ekonomi bukan hanya soal ekonomi belaka, tetapi menyangkut seluruh persoalan manusia. Dan soal-soal ekonomis bisa dijajarkan menjadi soal-soal kebudayaan. Karena pembangunan ini bukan hanya merupakan persoalan teknis belaka. Dan karena itu perancang-perancang ekonomi harus sadar bahwa di dalamnya terlibat aspek-aspek non-ekonomi. Karena itu kita harus cari suatu teori sosial, yakni pembangunan sosial yang juga mencakup segala aspek modernisasi. Adanya pembangunan yang kaku dalam lapangan penelaahan pandangan, penyelidikan ilmiah sebagai suatu sistem yang telah ada sekarang, membuat kita tidak melihat persoalan secara global. Kekakuan ini berasal dari sistem pendidikan universitas luar negeri yang dibawa ke Indonesia. Sekarang para inteligensia harus mencari, menelaah kembali persoalan yang sebenarnya dari Indonesia. Hal ini memerlukan rangsangan dan kita harus melepaskan diri dari sistem pendidikan kaku universitas, dengan berani melihat sesuatu persoalan secara global. Diskusi atas pertanyaan-pertanyaan Saudara Saryagraha Hurip dari GMSOS, Gerakan Mahasiswa Sosialis Bandung, Koko menekankan bahwa, walaupun tidak ada kebebasan pers dewasa ini, kita tidak boleh mati oleh situasi. Di Rusia dengan totaliter yang sistematis, kaum inteligensia dapat berkembang. Dalam keadaan sekarang inilah kita bisa lebih mengerti dan merasai fungsi peranan intelektual. Koko juga menekankan bahwa tidak akan ada kemerdekaan pers di Indonesia selama 10 tahun yang mendatang ini, walaupun semua kekuasaan ada pada kaum sosialis. Dalam pada itu Koko membantah bahwa kaum intelektual tidak mempunyai konsepsi. Ia sendiri punya konsepsi. Persoalan sekarang ialah bagaimana menggiatkan kembali kehidupan yang telah lumpuh dari intelektual Indonesia. Saya kemudian menekankan bahwa rakyat sudah begitu menderita dan segera memerlukan perbaikan, karena bila kita mau mengharapkan konsepsi yang matang dari inteligensia, maka mungkin itu lama sekali. Siapa yang punya konsep supaya melaksanakannya selama kita belum punya? Saudara Sujono juga telah berbicara dalam nada yang sama. Koko agak panas menjawabnya. Ia berkata itulah ciri kelemahan mereka sekarang, karena mengharapkan suatu konsepsi. Kita tidak boleh menggantungkan nasib kita pada konsepsi, tapi harus menghayati dan menyadarinya. Yang hadir, aku tidak tahu nama-namanya, antara lain Zakse, Suhokgi, Peransi, Leon, Sujono,
Maruli, Rahmat, Jufri dan lain-lain. Dalam rencana selanjutnya akan dibicarakan soal modernisasi. Minggu, tanggal 24 Februari tahun 1963. Kemarin dulu aku menghadap Presiden Soekarno, sebagai anggota delegasi pemuda-pemuda yang setuju dengan asimilasi dan minta restu dari beliau. Baru-baru aku segan karena aku tak punya pakaian, tetapi kemudian dengan jas pinjaman akhirnya aku pergi juga. Dan dengan guyon-guyon Big Boss bertanya tentang jas yang kepanjangan itu. Niat pertama adalah mengirim delegasi yang tua, Sindunata, Soeharto, Safiuddin, Suhokgi dan Tan Honggi. Tokoh-tokoh Anies Ibrahim, Yahya dan sebagainya karena taktis tidak diundang. Anies sebenarnya aneh bagi saya. Ayahnya adalah ulama yang melantik presiden serta menteri-menteri RPI. Ia karena untuk mendapat tunjangan Rp1.500, menandatangani surat anti-PRRI, pro-manipul USDEK dan sebagainya sehingga kawan-kawan mengejek bahwa ia menjual ayahnya untuk Rp1.500. Sekarang ia anggota Front Nasional Daerah, Ketua Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia. Tetapi dalam pembicaraan di Yogyakarta kelihatan tendensi-tendensi tidak puas akan situasi sekarang. Menurut Ong, suatu ketika ia pernah dibuat mabuk, dan dalam mabuk itu ia berkata, "I hate him, and I kill him." Sungguh tragis. Ong sebenarnya diusulkan oleh Tan untuk ikut dalam delegasi itu. Tetapi oleh Yahya ditolak karena ia dianggap sebagai orang Star Weekly. Kami akhirnya terdiri dari delegasi Anies, Sindu, Soeharto, Harja, Safiuddin, Yahya dan Dr. Ong. Sindu setelah memberikan huraian-huraian tentang usaha-usaha kami yang diberikan kata pengantar oleh Sucipto SH, meminta pendapat Bung Karno, kalau menyeleweng dimarahi. Bung Karno berkata bahwa, ia bisa setuju dengan ide-ide itu, lebih-lebih dalam soal kawin campur, ia sangat setuju. Bung Karno tidak setuju dengan rasialisme dan bercita-cita supaya suatu ketika ras Indonesia hanya didukung oleh suatu bangsa yang bulat. Bagi Bung Karno, nation building tidak bisa tercapai dengan minoritas. Ia berkata bahwa ia lebih revolusioner dalam tindakan-tindakannya daripada negara-negara sosialis, karena negara-negara itu, yakni di Uni Soviet dan Vietnam Utara masih mempertahankan minoritas. Oleh Anies dalam tema relasi dapat dipaksakan bahwa dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, Bhinneka adalah das Sein, dan Tunggal Ika adalah das Solen. Bung Karno menyatakan bahwa tidak ada bangsa yang asli. Dan pembicaraan yang politis lalu dialihkan ke pembicaraan yang tidak formal. Berbicara tentang kawin campur, lalu Bung Karno bercerita bahwa di Tashkent, dari 10 wanita pasti 9 cantik. Karena di daerah ini kelompok Semit bertemu dengan kelompok Slavia. Dan Safiuddin nyeletuk bahwa kita bisa membuat wanita Indonesia lebih cantik dengan kawin suku ini. Bung Karno setuju dengan pengertian bahwa unsur-unsur asing, maksudnya dari keturunan Tionghoa, Arab, Eropa, juga diikut sertakan. Dan Bung Karno bertanya, bahwa ia mendengar kabar-kabar bahwa CD itu peranakan Tionghoa, dan itu dibenarkan oleh Khairul Saleh dan Harjo, Hadid antara lain Khairul Saleh, dan Dasaat dengan perut gendut kapitalisnya. Lalu ia tanya, dan sedikit menyinggung tentang CD affair, yakni Balf prostitut dengan Subandrio. Juga ia bertanya tentang affairnya dengan NB, apakah sudah reda. Dasaat dengan pipi kapitalisnya membenarkan bahwa itu telah reda. Pembicaraan ini juga diselingi dengan pembicaraan politis. Menurut dia, Baperki merupakan salah satu perkumpulan yang disenangi. Di sana katanya ada dua aliran, yang satu ingin bertahan dengan minoritas, dan yang lain ingin meleburnya. Dan ia berjanji bahwa ia akan berbicara menghantam Baperki. Dalam kongresnya tanggal 13, hal ini akan dikemukakan. Khairul juga mengatakan bahwa salah seorang dari nenek-nenek Juanda itu ada dari keturunan Tionghoa. Menurut Bung Karno,
Oleh penjajah, bangsa Tionghoa dipergunakan sebagai orang perantara yang sengaja dilebihkan untuk memisah bangsa Indonesia. Sehingga tidak usah heran bila terjadi peristiwa Tangerang dan Kebumen. Harjo minta fasilitas-fasilitas karena merasa lemah. Dan Bung Karno agak keras berkata bahwa dalam perjuangan tidak boleh merasa lemah, tetapi berjanji akan memberikan sokongan pemerintah yang sepenuhnya, di samping tetap berjuang di pihak kita. Dari pembicaraan-pembicaraan ini mereka beralih dan berdebat tentang homoseks dengan Dr. Arifin. Dr. Arifin berkata bahwa itu gejala psikis, sedang Bung Karno juga melihat adanya gejala fisik dan sebagainya. Lalu ia bercerita tentang anggota tamu negara yang homoseks, yang memukuli seorang banci, dan bagaimana di Arab banyak orang-orang banci menurut keterangan dokter Indonesia. Dari sini mereka bicara, dan Bung Karno membayangkan bagaimana rasanya bila memegang-megang buah dada seorang wanita yang diinjeksi dengan plastik. Kolonel Sucipto berkata tidak enak, dan lalu ia diganggu selama pembicaraan-pembicaraan itu. Bagaimana sekiranya yang cantik dipegang-pegang oleh Bung Karno, Khairul Saleh dan Dasaat, dan Harjo juga katanya secara amat bebas. Aku merasa agak aneh. Lalu Bung Karno juga mengganggu tentang jas pinjamanku yang kepanjangan dan seterusnya. Sebagai manusia saya kira saya senang pada Bung Karno, tetapi sebagai pemimpin tidak. Bagaimana ada pertanggungjawaban sosialisme melihat negara dipimpin oleh orang-orang seperti itu? Bung Karno sebagai Ariwijadi penuh humor-humor dengan mop-mop cabul ada punya interes yang begitu immoral. Lebih-lebih melihat Dasaat yang gendut tapi masih senang gadis-gadis cantik. Dia nyatakan bahwa ia akan kawin dengan orang Jepang, jika sekiranya ia masih muda. Bung Karno berkata ia ingin menerima sesuatu, yakni helikopter sebagai hadiah, dan Dasaat berkata, tahu beres bila surat-suratnya beres. Suasana begitu informal, bahkan mereka berani mengganggu Khairul dengan berkata Minang kafir. Menurut Dasaat, di Sumatera Timur Padang itu jadi taoke, sedang Jawa jadi kuli, sebaliknya di Jakarta Padang dagang kamper, sedang Tionghoa jadi taoke. Juga Bung Karno bicara tentang Dampo Awang Gunung Kawi. Aku kira Safiuddin ahli dalam soal-soal Tionghoa, tapi ternyata tidak. Bung Karno pun sama bebalnya dalam sejarah, tapi aku bisa mengerti, karena dia adalah politikus dan tidak mengetahui sejarah secara detail. Kesanku hanya satu, aku tidak bisa percaya dia sebagai pemimpin negara karena ia begitu immoral. Ia juga cerita bahwa ia jatuh cinta dengan gadis Indo di HBS ketika ia berumur 20 tahun. Ketika ia melamar, ia ditolak dengan dikatakan Uwile Javanse. Tetapi 3 tahun kemudian ia bertemu dengan gadis itu sudah begitu rusaknya sehingga ia senang pada Tuhan karena ia ditolak. Dengan gaya yang lucu ia bercerita bahasa Belanda. Kawanku Soekarno, ya, tapi siapa kamu? Saya adalah ex-temanmu, sambil meniru-niru suara wanita. Saya lebih senang memakai sekretaris wanita, karena bila saya tidak in the mood, saya tidak sampai hati memarah-marahinya. Kolonel Sabur ajudannya, diperlakukan tidak dengan hormat, tetapi sebagai kacung, atau aku salah tafsir. Karena intim mungkin. Kamis, tanggal 28 Februari tahun 1964. Berbicara tentang pendidikan nasional dengan orang-orang tua sangat menjengkelkan dan memarahkan. Tadi pagi Dr. Tan Hoan Hock, Tanok menyatakan bahwa uang sekolah tinggi adalah suatu keharusan untuk mempertahankan mutu pendidikan. Aku membantahnya dari sudut aspirasi kerakyatan. Kami bicara tentang sekolah Kristen pintu air. Falsafah pendidikan nasional menegaskan bahwa tidak seorang pun dapat ditolak untuk mendapat pendidikan yang lebih tinggi atas alasan-alasan material, karena misalnya dia miskin. Karena itu sekolah-sekolah yang memungut iuran sekolah yang terlalu tinggi bertentangan dengan prinsip pendidikan nasional.
Sekolah-sekolah semacam pintu air akan menimbulkan klasifikasi antara sekolah-sekolah untuk orang kaya dan miskin. Apakah yang lebih tidak adil selain daripada mendidik sebagian kecil anak-anak orang kaya dan membiarkan sebagian besar rakyat miskin tetap bodoh? Turunkan sedikit mutunya jika perlu, supaya terjadi pendidikan umum. Dr. Tanok membantah, dan sebagai seorang Kristen yang baik, akhirnya dia katakan aku anti agama. Ya, bila agama berarti pemerasan, maka aku akan anti agama. Sulit sekali berbicara dengan orang-orang Katolik atau Kristen. Kalau dia Kristen aku hanya bisa bertemu dengan Richard Zakaria Leirisa. Leirisa pernah menyatakan bahwa tidak ada gunanya gereja dan cetak Injil bila rakyat kelaparan. Dan ia katakan ini dalam rapat GAMKI, yakni Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia. Sekaligus dia dicap komunis. Akhir-akhir ini aku makin condong ke kiri. Bacaan-bacaan pihak komunis. Alasan-alasannya lebih termakan untuk diriku daripada golongan lawannya. Aku kira hal ini disebabkan karena bahwa antara saya dan mereka terdapat banyak faktor-faktor yang sama. Kami sama digerakkan perasaan keadilan oleh ketidakadilan sosial yang paling kasar. Kami sama-sama anti dan muak terhadap moral borjuis. Dan kami punya cita-cita pembebasan yang sama. Sayang cara-cara kami berbeda. Dalam situasi kemelut dewasa ini, hanya mereka yang melancarkan dan berani berbicara tentang land reform dan korupsi pembesar-pembesar. Ya, bahkan Nyoto menyerang pencabulan di Hotel Nirwana. Mana suara partai-partai lain? Di samping itu hanya ada suara-suara yang berani dan jujur dari Pak Said. Karena itu aku bisa berbicara lama dengan Parsudi. Dan ternyata pandangan-pandangan kami banyak yang sama. Kalau dia bicara menyatakan tidak setujunya tentang manifest kebudayaan, maka itu pun yang aku pikirkan dan sebaliknya. Secara main-main aku pernah bilang pada Parsudi bahwa jika sekiranya aku harus menembak mati komunis maka aku akan menguburnya dengan hormat, dan sekiranya aku membunuh orang-orang Partindo, bagiku mereka orang-orang munafik, maka aku akan lemparkan mayatnya ke kali. Dan kalau dia penghisap macam OKBOK, aku akan berikan ke anjing hutan saja. Betapa mesranya dan jujurnya membaca karya-karya Gorky, sajak-sajak Brand. Begitu jujur dan merangsang hidup kepemudaanku. Menurut pendapatku, suatu hari akan timbul pertentangan antara golongan kiri kerakyatan dan golongan kanan kapitalis. Permulaannya sudah mulai terasa sekarang. Sabtu, tanggal 16 Maret tahun 1964. Berbicara dengan Ong Hok Ham kadang-kadang sangat menarik. Biasanya aku selalu berbeda pendapat dengan dia. Bagiku ia tetap seorang tradisionalis. Dan bagi Ong aku adalah seorang moralis, yang kini punya agama baru, yakni logika. Beberapa hari yang lalu aku tanyakan bagaimana pendapatnya tentang Manipol. Jawabannya sangat menarik. Ong melihat situasi sekarang sebagai lanjutan belaka daripada pertentangan tradisionalisme. Manipol bagi Ong adalah semacam kitab suci baru. Apakah mungkin suatu doktrin dan falsafah kenegaraan dicakup dalam 15 halaman? Titik. Ia lalu menunjuk person dan gelar Presiden Soekarno, Panglima tertinggi Angkatan Perang, pemimpin besar revolusi. Presiden adalah jabatan kenegaraan. Panglima tertinggi Angkatan Perang adalah jabatan ketentaraan, dan revolusi adalah jabatan keagamaan. Menurut Ong revolusi kini sudah menjadi agama baru. Siapa-siapa yang dicap anti-revolusi, berarti anti kebenaran. Jadi Soekarno mempunyai 3 aspek. Gelar Raja-Raja Jawa juga sama dengan gelar politik, Kaula ing Tanah Jawi, tentara, Senopati ing Ngalaga, dan Syekh Sabidin Ngabdurrahman, adalah lanjutan daripada Raja-Raja Tanah Jawa. Karena itu dalam tindakan-tindakannya ia bersikap seperti raja-raja dahulu. Ia beristri banyak, mendirikan keraton-keraton dan lain-lain. Aku kira aspek yang dilihat Ong ini banyak benarnya,
dan ia sering menemukan kebenaran-kebenaran dari peninjauan tradisinya. Revolusi adalah agama baru dan semboyan. Semboyan manipul, sosialisme, demokrasi terpimpin dan lain-lain tidaklah lebih daripada doa-doa yang dikira mustajab. Jika kita menerima gagasan bahwa ia sebenarnya tidak lebih daripada seorang raja tradisional, persoalannya sekarang apakah kita dapat meletakkan seluruh masa depan Indonesia di tangan orang seperti ini? Bagiku jelas tidak. Aku juga menerima Pancasila dan manipul secara jujur. Tetapi bagiku ia lebih merupakan sesuatu yang harus diperjuangkan sebagai cita-cita dari Indonesia. Bila Pancasila dan manipul hanya slogan saja, maka halnya akan menjadi lain. Soalnya sekarang kita harus mengisi makna dari cita-cita ini untuk mencapai tujuan revolusi. Wiratmo dahulu mengatakan pada Peransi bahwa, kita komited terhadap tujuan revolusi dan bukan pimpinan revolusi. Dan kita sebagai generasi muda harus memberi isi kepadanya. Wiratmo memang mencoba memberi isi dengan manifest kebudayaannya. Ketika aku bicara dengan Peransi sore tadi, ia juga mengalami apa-apa yang aku alami. Pada kami timbul keraguan-raguan yang besar apakah masih ada gunanya belajar, berdiskusi dan lain-lain, sedang rakyat kelaparan di mana-mana. Padanya terjadi rangsangan yang kuat untuk bertindak, to take an action. Aku katakan padanya bahwa soal-soal ini juga menggangguku beberapa minggu yang lalu. Yang penting ialah mendapatkan kekuatan yang perlu, sebab jika kita tidak memelihara kekuatan dan hanya studi terus, kita akan disapu bersih oleh grup lawan. Aku telah menerima prinsip-prinsip pemikiran Sujono bahwa, kini kita harus secara real menyusun kekuatan. Dalam politik tidak ada moral. Bagiku sendiri politik adalah barang yang paling kotor, lampu-lampu yang kotor. Tetapi suatu saat di mana kita tidak dapat menghindari diri lagi, maka terjunlah. Kadang-kadang saat ini tiba, seperti dalam revolusi dahulu. Dan jika sekiranya saatnya sudah sampai, aku akan ke lumpur ini. Jumat, tanggal 20 Maret tahun 1964. Ketika aku bertanya kemarin malam pada Heng, tentang pendapatnya mengenai pemimpin-pemimpin macam Sujatmoko dan Rosihan Anwar, Heng berkata, perjuangan mereka sekarang ialah bagaimana supaya tidak ditangkap. Rosihan Anwar dahulu begitu sombongnya dan berpikir bahwa dia adalah wartawan Indonesia yang terpandai. Aku dapat merasakan kebenaran kata-kata Heng, terutama mengenai Rosihan Anwar. Menurut Maruli, Rosihan sekarang jauh lebih baik daripada dahulu. Beberapa waktu yang lalu ia kadang-kadang diam saja bila ditanyakan sesuatu. Mungkin ia merasa rugi sebagai wartawan Indonesia terbesar berbicara dengan orang-orang kerdil. Maruli sendiri mengatakan bahwa ia benci melihat sikap ini. Tapi bagiku sendiri Rosihan masih sangat sombong. Ia pernah berkata padaku bahwa ia ingin mengetok kepala pemuda-pemuda zaman sekarang karena picik pandangannya. Lalu aku katakan, soalnya bukan suka atau tidak, tapi mereka adalah masa depan pemimpin-pemimpin Indonesia. Kita harus terangsang dengan kekurangan-kekurangan mereka, dan tugas dari generasi yang lebih tua justru untuk tidak jemu-jemunya berdialog dengan mereka. Ia mengiyakan pendapatku. Manusia-manusia tipe Rosihan Anwar lah yang menjadi ciri khas daripada generasi 45. Mereka berpikir bahwa mereka adalah yang paling hebat. Dari grup mereka ini, yakni sisa-sisa PSI sudah terlalu senang dan terpandang, borjuis, sehingga mereka menjadi pengecut. Sosialisme bagi mereka adalah slogan-slogan dan lip service saja. Musuh kami adalah kemiskinan dan kebodohan, adalah slogan yang paling kosong yang pernah mereka dengungkan. Itulah sebabnya PSI telah kalah dan tidak disenangi rakyat. Aku masih dapat menghormat orang-orang seperti Sujatmoko, karena ia mau terus studi dan berdialog dengan grup-grup muda. Ia tidak punya kebanggaan sehingga menutup diri.